kalau saat ini sebenarnya Haji Group sendiri sudah ada berapa cabang sih Bu saat ini? Kalau Boleh Haji Group itu diceritakan? total 11. Total ada 11. Jadi kita punya 2 brand, yaitu Sabu Haji sama Haji Grill, Mbak. Seperti itu. Dan lokasinya itu ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Jabodetadung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, sama di Bandung. Bekasinya belum, insya Allah tahun depan. Oh, rencananya di tahun depan ke Bekasi ya Bu ya? Iya. Sebenarnya sejauh mana sih dampak pandemi terhadap Haji Group sendiri dan sampai sejauh mana? Oke, jadi kan kita semua tahu ya bahwa salah satu sektor yang paling terkena dampak yang sangat parah akibat pandemi COVID ini adalah salah satunya hospitality, baik itu mau perhotelan ataupun mau restoran, ya kan? Nah, rata-rata umumnya restoran di Indonesia itu terkena dampak itu dari PSBB yang pertama kita mesti tutup 3-4 bulan. Kemudian yang sekarang ini tutup kembali. Kemarin sempat yang tutup lagi di Jakarta. Itu kalau misalkan dihitung secara persentase ada yang ruginya hingga 70%, Mbak. Ada yang ruginya hingga 80, bahkan ada yang sampai 90 dan tidak bisa buka kembali gitu. Nah, untuk Sabu Haji sendiri, Haji Group sendiri, kita di PSBB pertama itu kan tutup mulai dari tanggal 22 Maret hingga bulan Juli pertengahan kalau nggak salah. Bulan Juli pertengahan baru kita buka kembali. Kemudian kita sempat buka 1,5 bulan di PSBB transisi, tapi kemudian kan kemarin kita di Jakarta tutup kembali gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari track recordnya tuh, di tahun ini di PSBB pertama kita itu udah rugi, minus Mbak, udah minus sampai kita harus jual aset perusahaan ya. Terus juga kemudian kemarin di 1,5 bulan kita sempat jualan walaupun belum kembali lagi uangnya, masih dalam kondisi minus. Kemudian disuruh tutup dan kemarin disuruh tutup lagi itu, jadi kita udah minus, semakin minus lagi gitu loh Mbak. Nah, kondisi perusahaan sendiri kalau dibilang kehilangan banyak, sangat banyak, minusnya pun mungkin cukup susah untuk diperbaiki hingga tahun 2021 ke depan gitu loh Mbak. Seperti itu dampaknya separah itu. Berarti kan ada penurunan revenue ya Bu ya, dan pasti di pandemi ini. Apa sih sebenarnya strategi Ibu Gita sendiri untuk tetap meminimalisir begitu dari dampak yang terjadi hari ini? Nah, jadi gini, sebelum Sabu Haji buka kembali ya, sebelum Haji Group buka kembali, saya itu sempat mengadakan semacam survei kepada loyal customer, mempertanyakan sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh customer pada saat pandemi seperti ini. Dari hasil survei itu sangat menarik karena mereka tidak lagi menempatkan posisi makanan enak, minuman enak, servis yang bagus di posisi pertama. Tetapi justru mereka menempatkan posisi pertama itu adalah masalah kepercayaan, gitu, trust yang mereka cari. Trust dalam hal apa? Trust dalam hal selalu bertanya gini, Mbak Gita, kalau saya makan di restorannya Mbak Gita, ya, apakah keamanan, keselamatan, kesehatan kita terjaga atau enggak? Gitu. Jadi almost 95% orang menjawab nomor satu itu adalah masalah keamanan dan keselamatan. Nah, karena itu yang paling utama Mbak, makanya saya dari sebelum buka, kami di Haji Group ini berpikir keras apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menerapkan protokol COVID-19 sebaik mungkin, seketat mungkin, baik itu buat karyawan maupun buat para tamu. Jadi begitu kita buka Mbak, kita punya filosofi baru, yaitu we protect you, you protect us. Artinya gini, kami dari pihak perusahaan, kami dari pihak restoran,
melindungi Anda sebagai customer untuk dicek suhu tubuhnya, ya kan Mbak? Terus juga kami melindungi customer dengan cara kita memasang oximeter. Jadi Mbaknya nanti kalau ke Sabuhachi itu akan diberikan oximeter gunanya untuk mengetahui saturasi oksigen. Itu salah satu upaya kita untuk semakin menjaring OTG, orang tanpa gejala. Karena OTG itu ada kan yang kita udah pakai termometer, tapi ternyata suhunya normal, ternyata dia OTG gitu. Nah, itu bisa dilihat dari saturasi oksigennya. Kita pakai oximeter, kita berikan masker, kita berikan sarung tangan, kita berikan juga kalau ngambil makanan kita kasih personal food tong gitu kan. Terus juga ketika masuk ke dalam restorannya itu seating capacity kita batasin hanya 50% sesuai peraturan pemerintah. Terus juga yang paling penting itu adalah dari pihak restorannya sendiri kita memberikan masker, face shield kepada seluruh karyawan seperti itu. Dan kita juga wanti-wanti banget sama karyawan, sama timnya Sabuhachi untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol COVID-19. Seperti itu Mbak. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal, singkatnya strategi yang kita tetapkan, kita terapkan di Haji Group adalah yaitu tadi strategi untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan customer dan juga tim kita sendiri gitu. Tadi ada Ibu mention tentang adanya pergeseran prioritas begitu ya dari konsumen ya Bu ya. Dan apa saja sih Bu yang ditangkap oleh Haji Group yang perubahan perilaku apa yang dari konsumen yang berubah begitu saat ini? Dan bagaimana Haji Group merespon dari perubahan tersebut? Basically ya yang paling mendasar banget consumer behavior kita itu mulai switching, terutama di Jakarta, DKI Jakarta, orang itu sangat concern tentang masalah keamanan kesehatannya. Nah dari situ yang tadi saya bilang Mbak, karena itu adalah basic needs yang paling utama, makanya kita jor-joran juga tuh untuk memenuhi basic needs-nya mereka itu. Customer-nya pengennya seperti apa, seperti itu. Karena Mbaknya juga mungkin pernah ngalamin ya Mbak Aca ya, kayak misalkan nih mau datang, mau makan, kan ya udah ada rasa takut dulu kan. Aduh, gue keluar. Nanya-nanya nih terus ke restoran, pengen makan di restoran favoritnya gitu kan. Terus begitu lihat masuk ke dalam restorannya, lihat waitressnya nggak pakai masker gitu kan. Atau misalkan pakai masker tapi ada face shieldnya juga dikatasin gitu. Kan pasti langsung balik kanan bubar jalan kan. Nggak mikirin perut lapar atau apa, tapi begitu lihat oke, waitressnya kok begitu ya sudahlah kita balik kanan bubar jalan seperti itu. Because memang sekarang behaviornya ke situ gitu loh, mempedulikan keselamatan gitu. Karena memang kalau kita ngomongin tentang COVID-19, saya selalu bilang if we're talking about COVID-19 kita berbicara tentang nyawa. Jadi kita harus serius menanggapinya seperti